Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuan Maharani, NIM 0221111137 dari kelas 2C Manajemen. Saya di sini akan menjawab jawaban UAS dari matkul Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa, catur plus tunggal, dwi plus warna, ekstra plus kurikuler, kontra plus revolusi, purna plus wirawan, sabta plus krida, sub plus bagian. Jawab, menurut Kamus KBBI, bentuk gabungan terikat yaitu bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas, terkait dengan bentuk yang ditulis pada serangkai kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, maka bentuk-bentuk terikat ditulis pada spasi, namun jika digabungkan dengan bentuk kata yang berimbuhan, maka tulisannya harus dipisah. Seperti Adi plus kuasa, jadi adi kuasa. Catur plus tunggal, catur tunggal. Dwi plus warna, dwi warna. Ekstra plus kurikuler, ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi, kontra revolusi. Purna plus wirawan, purna wirawan. Sabta plus krida, sabta krida. Sub plus bagian, subbagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikut contoh penalarannya. Jawab, penalaran deduktif sebuah proses penalaran guna menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Cara deduksi tersendiri dimulai dari hal umum menuju dari hal yang khusus ataupun hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dalam kurung khusus dan kegiatan imitasi dalam kurung khusus dari media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif, sebuah paragraf yang diawali dengan menjelaskan sesuatu permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh fakta yang ditemukan, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pertanyaan umum. Contoh, kita menjatuhkan buku dan ternyata jatuh ke bawah. Kita menjatuhkan pulpen, ternyata jatuh ke bawah, berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. 3. Jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Jawab, transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya seperti di bawah. Untuk transliterasi, yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu penyalinan dengan pergantian huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Contohnya seperti di bawah. Empat, jelaskan penomoran bagian kerangka berikut ini. Perbaiki jika menurut Anda masih ada kesalahan pada penulisan yang salah. Soalnya, A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1. Penerimaan warga belajar. 1.2. Pemilihan penyelenggara. 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha. 1.3. Musyawarah. 1.3.2. Ditunjuk. Jawab, pembenaran nomor 1. Program usaha dalam kurung bab 1.1 tahap persiapan program atau dalam kurung subbab 1.1.1 penerimaan warga belajar dalam kurung anak subbab 1.1.2 pemilihan penyelenggaraan 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha A. Musyawarah dalam kurung anak subbab pertama B. Ditunjuk dalam kurung anak subbab pertama.
5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini, jika masih ada kesalahan penulisannya segera diperbaiki. Jawab, gelar akademik seharusnya ditulis dengan tanda titik antar huruf pada singkatan gelar yang sudah tertera. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang koma seseorang. Antara nama orang dan gelar yang dimilikinya ditambahkan pada tanda koma. Penulisan gelar akademik yang benar yaitu 1. Bayu Maharani, S.S. 2. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfan Faturrahman, S.PD, M.PD. Dr. Muhammad Kanjanuddin, M.PD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab, tanda elipsis yaitu tanda titik, dalam kurung tanda titik 3 yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, jadi kesimpulannya, Oh, sudah saatnya istirahat. Tanda siku yaitu tanda yang digunakan untuk mengapit keterangan yang ada pada kalimat penjelas atau digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang telah ditulis. Contoh, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Menggunakan tanda siku, buatlah halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung yaitu yang digunakan untuk mengapit tanda keterangan atau penjelas. Contohnya, kalimat tersebut memiliki arti berbeda menurut KBBI dalam kurung Kamus Besar Bahasa Indonesia. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab, generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Generalisasi juga bersifat induktif. Contoh, A. Anggun Aulia adalah seorang penyanyi yang memiliki paras yang cantik. B. Seorang adik sedang melakukan jogging di taman. Seorang kakak sedang melakukan jogging di taman. Analogi adalah dalam ilmu bahasa menjelaskan bahwa analogi merupakan persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Contoh, belajar dengan menggunakan buku dan kertas seperti pedang yang berkepala 2. Jika menggunakan kertas terlalu banyak, dapat menyebabkan hutan gundul dan pemanasan global yang terjadi. Tapi, apabila tidak menggunakan kertas, dapat menyebabkan orang tidak dapat belajar dengan baik. Apabila yang memiliki tingkat ekonomi terbatas serta salah untuk mengambil keputusan, seperti saat menggunakan pedang berkepala 2 yang bisa menyerang 2 arah yang berlawanan. Sebab akibat atau kausal yaitu suatu yang bersifat menyebabkan suatu kejadian atau bersifat saling menyebabkan. Contoh, Dian selalu membantu orang dengan ikhlas. Dia selalu baik terhadap semua orang. Akibat sikapnya yang sopan membuat dia disemangati oleh banyak orang dan tidak pernah sombong. Dalam kurung sebab. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawab, silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari 2 macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan 2 keputusan yang mendahuluinya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola pikir yang disusun dari 2 buah pertanyaan dan 2 kesimpulan. Contoh, premis mayor. Sebuah kota di Laos tidak memiliki pantai. Premis minor, kota Tacloban
memiliki pantai yang luas. Kesimpulannya, kota Tacloban bukan kota di Laos. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawab, konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi menurut dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar firasa, antar kata, antar kalimat, dan antar kausa. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. A. Konjungsi aditif, yaitu kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Ini adalah salah satu jenis yang sering disebut juga dengan kata gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, serta, selain, dan penerapannya, Doni tanding sepak bola di lapangan dan Putri pergi ke kantor. B. Konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, tetapi, melainkan, meskipun, namun. Penerapannya, dia tetap masuk kerja meskipun dia sedang sakit kepala. C. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi juga dibagi dalam kelompok berdasarkan satuan bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Contoh, biarpun begitu, sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, namun, kecuali, itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Contoh kalimat, Bapak meninggal semalam, sebelum itu ibu terlebih dahulu meninggal. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama subjek. Misalnya, contoh tidak hanya, tetapi juga, tidak hanya, bahkan, bukannya, melainkan, makin, jangankan, pun. Contoh kalimat, si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Konjungsi kausa. Kalau lo sering mengatakan atau menulis kata jadi, berarti lo sedang menggunakan kata penghubung kausa. Klasifikasi kata penghubung yang salah ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, jadi mereka, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawab, A. Wacana narasi. Istilah narasi dalam bahasa Inggris narration berarti kisahan. Penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. Wacana ini berupa penyampaian serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Ciri-ciri menceritakan peristiwa adanya tokoh waktu kronologis. Contoh narasi, bandar uang palsu atau upal yang beredar di kawasan Surabaya Timur. Asmat Syaferi 27 diringkas di rumahnya di kawasan Bulak Banteng, Gang Lebar 10A oleh Polsekta Kenjeran. Kamis Maret tanggal 20, tersangka ditangkap setelah menjadi buron hampir setahun. Penangkapan ini berdasarkan informasi dan pengembangan 3 orang pengedar upal yang telah tertangkap Polresta Surabaya Timur dan Polresta Rungkut. Ketiga pelaku tersebut Nur Haji 40, Rohimah 35, dan Hatip 25 ditangkap 2 bulan lalu. Keduanya ditangkap ketika membelanjakan upalnya di toko kawasan Jalan Kapasan. Dari tersangka disita upal senilai 200.000 dalam pecahan 20-an. Sementara Hatip ditangkap Polsekta Rungkut saat membeli rokok dan buah
pakai uang palsu di kawasan Kari Rungkut. Petugas menyita barang bukti upal 220 serta 6 bungkus rokok. B. Wacana deskripsi. Jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu mitra imajinasi tentang suatu hal. Karangan ini berisi gambar mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Biasanya, wacana ini banyak menggunakan dalam katalog penjualan dan data-data kepolisian. Ciri-ciri: 1. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 2. Membuat pembaca atau pendengar merasa sendiri atau mengalami sendiri. 3. Ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. 4. Digunakan kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. Contoh, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober 1961. SMA Negeri 1 mempunyai jumlah murid kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan lapangan badminton. Luas SMA kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta 71 guru mata pelajaran. Semansa juga memiliki kantin yang begitu banyak. Ketika bel istirahat berbunyi, kantin di Semansa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan. Kantin Semansa menjual bermacam-macam makanan seperti gorengan, mie ayam, dan jus, dan masih banyak lagi. Ketika kantin ini ramai, suasananya pun menjadi sangat panas, berisik, dan kotor. Kantin di Semansa sungguh sempit, sedangkan muridnya sangatlah banyak. C. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahami. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ciri-ciri: memakai bahasa baku, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat, menyampaikan teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan, berisi objektif dan netral. Contoh, jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300 sampai 600 merupakan peristiwa kedua bagi Amerika Airlines beberapa detik lepas landas dan dari Bandara Udara Internasional O'Hare Chicago, tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 55 ton. Pesawat mendarat dan menghantam tempat parkir kendaraan 30 detik kemudian dan 271 penumpang plus awak tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat Argo LL milik Flag Carrier Island 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua full spin atau baut kedudukan mesin lepas. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3. Mendadak kehilangan 2 mesin, pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas, berikut 47 penghuni flat yang ditabrak.
D. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-ciri berisi argumen menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh, lingkungan musim kemarau pada tahun ini merupakan kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal ini terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Padahal berdasarkan data yang diberikan tahun oleh BMKG tahun lalu, kemarau biasanya juga terjadi selama 5 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi sebab gagal panen, sebab tak ada air yang mengisi sawah mereka. Wacana persuasi. Wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi serta kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Ciri-ciri persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. 2. Harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Contoh, pencemaran Sungai Ciliwung sedang sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat rumah tangga, merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Bentuk persuasi pada paragraf di atas ditunjukkan pada 2 kalimat terakhir. Kalimat tersebut yakni kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.